Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Bertumbuh di dalam Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen atau mengikut Tuhan selama bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun, tidak menjadi jaminan bahwa dia memiliki pertumbuhan atau menjadi Kristen yang dewasa. Tidak menjadi jaminan. Kedewasaan rohani seseorang terlihat dari buah. Terlihat dari buah. Buah yang dihasilkan selama dia mengikut Tuhan. Matius 3 ayat yang ke-8 dikatakan, dari buah yang dihasilkan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kedewasaan atau pertumbuhan iman seseorang itu harus menghasilkan buah pertobatan, dikatakan. Sebab apa? Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kalau buahnya bagus, buahnya manis, maka orang mengatakan pohon itu pasti baik. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-32 mengatakan demikian. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Bukan dari lamanya kita menjadi orang Kristen. Proses pertumbuhan rohani dapat dikatakan sehat, dapat dikatakan maju, atau berjalan di tempat, terlihat dari kehidupan keseharian dalam kita mengikut Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, tapi tidak ada proses pertumbuhan rohani. Menjadi Kristen yang tidak produktif. Kalau istilah orang Jawa, leh-leh-lue, cuek masa bodoh. Tidak pernah mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Yang penting saya datang beribadah. Hanya begitu-begitu saja, tidak ada pertumbuhan, berjalan di tempat. Kalau berjalan di tempat, saya mau katakan berkatnya juga berjalan di tempat. Tuhan mau kita orang-orang percaya, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Tuhan, harus bertumbuh maju. Dari hari ke hari, bulan, tahun, bahkan puluhan tahun. Jangan menjadi Kristen seperti orang yang duduk di atas kursi goyang.
Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Hasilnya apa? Ya tetap di situ, jalan di tempat. Kita harus belajar kepada kehidupan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Jemaat mula-mula ini mengalami pertumbuhan rohani cukup pesat. Kalau bertumbuh pesat, maka otomatis menjadi berkat. Sehingga dikatakan dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada pertumbuhan. Dan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus membayar harga. Jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan rohani yang baik karena mereka mau membayar harga. Harganya apa? Yaitu mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang pertama di ayat yang ke-42 di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Mereka belajar terus kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan adalah orang-orang yang meresponi firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul hidup di dalam persekutuan. Artinya apa? Mereka saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menopang, saling bertolong-tolongan satu sama lain. Tidak egois. Membantu pekerjaan Tuhan. Membantu pekerjaan Tuhan itu bukan berbicara uang saja, tidak. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Memberi saran, pendapat, masukan, ide untuk pertumbuhan pekerjaan Tuhan. Bukan berdiam pasif, tidak berbuat apa-apa. Dampaknya apa? Kalau yang kedua hal itu kita lakukan. Meresponi firman Tuhan dan hidup di dalam persekutuan, dampaknya adalah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat dari Tuhan. Jadi untuk mencapai kedewasaan rohani harus ada perubahan hidup yang nyata dan menjadi berkat. Inilah kekristenan yang bertumbuh. Kalau kekristenan kita bertumbuh, otomatis berkat kita juga bertumbuh. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan kita pernah berpikir
Kalau saya membantu pekerjaan Tuhan, kalau saya memberi ide, pendapat, saran, dan lain sebagainya, oh itu yang enak pendetanya nanti. Tidak, jangan berpikir sedemikian. Kita harus berpikir positif. Ketika kita aktif di dalam pekerjaan Tuhan, maka Bapa di sorga juga tahu. Bapa di sorga memperhatikan kita. Dan dia pasti memberkati kita. Kalau pekerjaan Tuhan diberkati, orang-orang yang bekerja juga pasti diberkati oleh Tuhan. Yang membantu pasti diberkati oleh Tuhan. Melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Di akhir zaman ini, kita harus menjadi Kristen yang bertumbuh. Jangan menjadi Kristen yang stagnan, yang jalan di tempat, bahkan mundur. Tidak ada kemajuan. Dan pada akhirnya, kita boleh menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik. Diberkati oleh Tuhan. Dan mahkota kehidupan menjadi milik kita. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.